Selamat pagi, Pak Saiful. Bagaimana kabar hari ini? Kok saya melihat hari ini dan beberapa hari yang lalu, Pak Saiful terlihat sangat murung dan gelisah. Mungkin ada masalah ya, Bapak Saiful? Alhamdulillah, baik Ibu Titin. Terima kasih telah menanyakan kabar saya. Iya Ibu, ini saya merasa gelisah Ibu terhadap keadaan situasi di kelas saya Ibu, tentang situasi pembelajaran Ibu. Entah kenapa Ibu, kok bisa seperti ini saya jadi lemes bawaannya. Iya, saya melihatnya Bapak Saiful kok tidak semangat seperti biasanya, seperti itu. Kalau boleh tahu, eh, ada masalah apa ya, Pak ya? Gini Bu, saya itu ingin sekali meningkatkan kompetensi saya Ibu dalam mengatur dan mengelola kelas selama proses pembelajaran. Tapi kenapa ya, saya itu sekarang ini itu kurang gitu. Saya pengen sekali meningkatkan kompetensi saya itu. Iya, wah, kebetulan sekali nih hari ini saya ada jam kosong. Bagaimana kalau hari ini kita bincang-bincang santai ya, Pak? Ya, mungkin saya bisa membantu permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Wah, sebenarnya eh, idenya Bapak itu cukup bagus ya. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan Bapak Aye dalam meningkatkan kompetensi belajar itu untuk apa ya, Pak? Tujuan saya itu Bu, saya ingin kelas saya itu pada waktu saat saya mengajar bersama peserta didik saya. Pengennya itu anak-anak itu ceria, suasana kelas yang kondusif, dan murid-murid itu menyenangkan selama proses pembelajaran. Tapi entah kenapa Bu ya, akhir-akhir ini mereka itu gimana gitu, tidak semangat, dan saya itu merasa tidak berhasil gitu. Maka dari itu saya pengen meningkatkan kemampuan saya dan ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik Ibu. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan gini, saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran Ibu, tetapi semuanya itu belum ada yang benar-benar efektif. Mereka ya bagaimana gitu. Apa saya kurang penyampaiannya, apa saya kurang memotivasi mereka, apa mungkin dari mereka ya. Itu saya tidak mengerti Ibu, kenapa kok bisa jadi begitu. Sehingga itu belum ada yang benar-benar efektif lah. Anak-anak itu ya seperti biasanya itu, tidak ada semangatnya, tidak ada antusiasnya, suasana kelas jadi ya seperti ya begitu lah. Cuma duduk diam, anaknya ada yang berpikir sendiri. Lalu kira-kira dari sesudah Bapak mencoba itu, kira-kira tantangan yang terbesar itu untuk mencapai tujuan tersebut apa ya, Bapak? Tantangan itu Bu ya, saya itu masih mengendalikan masih sulit Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara Bu. Saat saya sedang mengajar atau pembelajaran secara sedang berlangsung, pada saat mengajar saya berada di depan atau saat saya keliling, anak-anak itu masih berbicara sendiri, dan bukan berbicara sendiri, mereka juga berbicara bersama temannya, diganggu. Meskipun saat diskusi itu Bu ya, mereka ada aja yang berbicara. Kenapa mereka senang berbicara ya? Padahal saya tidak berbicara itu Bu. Iya. Nah ini anak-anak kok tidak mendengarkan saya, kok berbicara sendiri bersama temannya.
Kenapa kok bisa begitu, Bu, ya? Anak-anak itu suka berbicara itu, Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung. Apa itu? Kok bisa begitu ya? Mungkin faktor lingkungan, Bu, ya? Bisa Bagaimana jadi ya, pada Pak, ya? Bisa. mereka berbicara Iya. pas bawaannya di dalam kelas pada saat pembelajaran mereka berbicara terus. Padahal di jam belajar mereka sudah berbicara yang banyak, tapi di dalam kelas Iya. saja berbicara. Iya ya, berarti anak-anak kurang fokus ya Pak ya, anak-anak kurang menikmati pembelajaran begitu ya Pak ya. Nah, Iya, kalau begitu Bapak, kira-kira dengan kondisi keadaan kelas Bapak yang seperti itu ya, apa saja ya kira-kira apakah Bapak membutuhkan strategi khusus dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya Pak ya? strategi. Iya, Bu. Memang mungkin saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa Iya. yang suka berbicara itu loh, Bu. Yang suka siswa bukan hanya perempuan, siswa perempuan yang berbicara, yang laki-laki juga berbicara pada saat jam pelajaran. Mungkin saya membutuhkan strategi yang tepat ya, Bu, ya. Bagaimana itu saya bisa mengendalikan siswa yang senang berbicara atau hobinya berbicara, Bu, ya. Iya. Padahal gurunya ingin berbicara, kok bisa muridnya seperti itu, Ibu, ya. Tidak sama dengan gurunya begitu ya Pak ya? Iya. Padahal Iya, saya pengennya berbicara, tapi bukan di dalam pembelajaran, Betul. kan semuanya ada aturannya gitu. Tapi Iya. inginnya muridnya senang berbicara, padahal ini dalam proses pembelajaran, diskusi kelompok, dan pada saat mengerjakan tugas. Mereka itu sambil bergosip itu berbicaranya. Astagfirullahaladzim, gimana gitu. Iya, gitu. Nah, kalau begitu, Itu saya sangat membutuhkan strategi sekali. iya, Bagaimana itu saya bisa mengendalikan siswa yang seperti itu. saat berbicara saat pelajaran ya Pak ya, karena kalau siswa tidak kondusif di dalam pembelajaran, maka pembelajaran itu tidak akan efektif dan akan terganggu kepada siswa-siswa yang lainnya. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira mari kita bahas strategi apa ya Pak ya yang cocok dalam menyelesaikan masalah ini. Kemungkinan yang kalau pendapat saya, bagaimana kalau kita perlu memahami penyebab siswa itu kenapa dia suka berbicara. Apakah karena dia tidak memahami materi pembelajaran kita, atau apa karena mereka bosan, atau bisa jadi apakah mereka itu hanya ingin menarik perhatian kita, Pak? Menurut Bapak seperti apa? Saya pikir mungkin karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang saya bawakan mungkin, Bu, ya. Iya. Apakah itu mungkin, Bu, ya? Apakah materi pelajaran yang saya sampaikan atau saya bawakan dalam medianya itu tidak sesuai kebutuhan mereka, Bu, ya? Nah, itu bisa jadi, Bapak. Bicara sendiri, Bu, ya. Iya. Apa saya kurang medianya, Bu, ya? Apa medianya kurang cocok, kurang tepat, Bu, ya? Kurang cocok bagi siswa ya Pak, sehingga anak-anak itu kurang tertarik ya Pak ya dengan pembelajaran yang kita lakukan setiap harinya, atau bosan seperti itu ya Pak ya? Iya mungkin, Bu, tapi Iya. medianya yang saya pakai ya itu aja, Bu, seadanya gitu. Iya. Apa mungkin penyampaian saya yang kurang, Bu, ya? Bisa jadi Pak Aye. Kalau begitu masalahnya mungkin Pak Aye perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik nih kepada siswa. Contohnya ini mungkin merubah metode pembelajaran Pak Aye yang seperti biasanya metode ceramah, mungkin kita ganti dengan cara yang lebih bervariasi. Seperti bisa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Agar siswa tidak bosan lagi. Agar juga memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa tersebut, sehingga sesuai dengan minat pembelajaran siswa. Tentunya kalau siswa tertarik
dengan pembelajaran yang mereka ikuti, pasti mereka jauh lebih fokus dan lebih menikmati pembelajaran itu. Atau bisa juga Bapak menggunakan sekali-kali nih, mungkin anak-anak bosan, bisa menggunakan teknik pernafasan seperti stop, atau kita Jelas. gunakan berbagai macam ice breaking untuk memulihkan konsentrasi mereka dan semangat mereka kembali. Serta anak-anak bisa fokus dan pembelajaran mungkin bisa diterima dengan menyenangkan bagi mereka. Oh, iya ya. Iya, Bu, teknik stop itu, Bu, ya, yang kita pelajari sebelumnya itu, Bu, ya? Ya, juga bisa menggunakan pembelajaran berdiferensi ya, Pak. Oh iya, berdiferensiasi, Iya. sehingga saya harus tes diagnostik dulu mereka itu, Bu, ya. Apa kesenangan mereka, Apa kesenangan media mereka? apa yang cocok untuk mereka gitu, Bu, ya. Iya, Mungkin betul. saya hanya menyediakan satu media, Ibu. Mungkin itu kurang pas untuk peserta didik saya, ya. Nah, Iya. insyaallah saya nanti akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi dengan dites dulu anak-anak saya, kemudian saya menyediakan berbagai macam media sesuai minat dan kebutuhan mereka, Ibu, ya. Ya, Boleh saya mencobanya itu, Bu? Iya, mungkin itu salah satu saran ya Bapak ya yang bisa dicoba oleh Bapak. Selain itu juga mungkin perlu diberikan ini loh Pak, seperti penguatan positif kepada siswa. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah pujian kepada siswa itu. Bagaimana Bapak Saiful? Apakah Bapak Saiful setelah kita berbincang-bincang ini mempunyai strategi yang bagaimana yang harus Bapak lakukan? Iya, Bu. Saya akan melakukan seperti itu dengan teknik stop agar mereka itu tidak jenuh, ya. Merelaksasikan tubuhnya, pikirannya, dan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta menyediakan media-media yang ada di sekitar sekolah, khususnya di kelas saya, Ibu, ya. Mungkin tidak perlu medianya, yang penting ada di sekitar kelas atau yang ada di dalam kelas itu, Bu, ya. Sehingga anak-anak itu paham terhadap materi apa yang kita pelajari pada hari itu, Bu, ya. Iya, Pak. Bagaimana, Ibu, kalau seperti itu? Wah, itu luar biasa loh Bapak Saiful, ide yang cukup cemerlang loh Pak. Mungkin bisa dicoba dengan Bapak Saiful. Menurut saya itu adalah ide yang sangat bagus. Jadi tidak salahnya kalau Bapak Saiful bisa mencoba strategi yang Bapak ingin lakukan tersebut. Nah, baik Bapak Saiful, saya rasa karena saya masih punya jam mengajar nih Bapak, apakah ada kendala lagi nih Bapak? Iya, Bu, dari yang Ibu sebentar lagi saya sampaikan, harus ada jam saya sekarang mengajar sudah Bapak. memiliki gambaran mengenai media-media apa yang saya akan bawakan nanti agar anak-anak itu tidak berbicara sendiri nanti di dalam kelas itu, sehingga kelas itu nanti akan merasa kondusif, Bu, iya, dan menyenangkan. Saya pengen seperti itu dengan media-media pembelajaran, contohnya dengan yang kita pelajari bersama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Betul Bapak. Ya, dengan cara itu mungkin saya nanti bisa menerapkan pembelajaran yang kondusif, kelasnya kondusif, menyenangkan, dan berkesan kepada peserta didik, Bu, ya. Iya Bapak. Siap, Ibu, saya insyaallah akan mencobanya nanti. Setelah ini nanti saya akan mencobanya tentang solusi ini. Semoga saya bisa mengembangkan apa yang Ibu berikan pada saya, motivasinya terima kasih. Semoga saya bisa melaksanakan dan meneruskan dan lebih ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran saya. Mohon maaf Ibu karena saya telah mengganggu
waktunya Tidak Ibu. apa-apa, Bapak. Saya juga merasa senang sekali. Tapi berhubung saya harus ada jam mengajar ini, Bapak, saya rasa pembicaraan kita cukup sekian dulu. Tetapi nih, Pak, jangan lupa Kan? ini eh, waktu Bapak harus menentukan, harus dipastikan akan dilaksanakan, dan saya berbagi dengan saya apabila sudah bagaimana hasil strategi yang Bapak lakukan tercapai atau tidaknya. Saya pun ingin berbagi sekali dengan pencapaian yang telah Bapak lakukan. Seperti Insya itu. Allah nanti setelah saya melaksanakan eh, proses ini perkembangannya nanti akan sampaikan kepada Ibu. Ya Ya, Bapak, dengan senang sekali berbagi pengalaman dengan Bapak ya. Saiful. Terima Saya kasih izin Ibu dulu. Iya atas segala Bapak, waktunya. saya mohon izin Assalamualaikum. Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Agustina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Aye sudah menyapa saya hari ini. Walaupun hari ini keadaan saya kurang bersemangat, Pak. Kok bisa Ibu? Ibu itu semangat sekali dari kemarin. Kok sekarang lesu? Kok ya gimana ya? Tidak seperti biasanya Ibu. Emang ada masalah ya Bu ya? Kok sampai sampai Iya. sampai Ibu itu kurang semangat tuh hari ini bisa down gitu Bu. Jangan murung ya. Insya Allah saya bisa membantu. Apa yang bisa saya bantu untuk hari ini Ibu? Wah, saya senang sekali Bapak Hmm, Aye bisa menawarkan bantuan sama saya karena hari ini saya memang butuh solusi, Pak, butuh saran dari teman-teman seperti oh, itu. Apakah saya mengganggu waktu Pak Aye hari ini? tidak sama sekali Ibu. Saya senang sekali mumpung ini saya ada waktu senggang 20 menit. Ini mumpung jam istirahat boleh. Saya bisa insya Allah saya bisa membantu dengan senang hati, saya bisa gunakan waktu ini sebaik mungkin. Semoga bisa memecahkan masalahnya Ibu ya. Emang masalahnya berat Iya, Pak. sekali Bu ya? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya gelisah sekali, Pak. Mhm. Saya ini mau minta saran nih dari Pak Aye. Bagaimana cara saya untuk menumbuhkan semangat kembali kepada siswa saya? Kebetulan saya punya siswa yang berprestasi, Ya, Pak. mhm. Tapi akhir-akhir ini anak tersebut di saat pembelajaran menurun sekali, Pak. Oh, Ini mungkin bisa jadi diakibatkan karena ada perlakuan yang buruk akhir-akhir ini dari teman-temannya. kira-kira dari perlakuan teman itu apa ya penyebabnya ini bisa terjadi Bu? Lantas bagaimana cara Ibu itu untuk mengatasi masalah ini? Kok bisa terjadi seperti ini Bu? Nah, itu Pak, saya ingin anak-anak ini sebenarnya tidak melakukan ini sama teman-temannya, sehingga tidak mengganggu anak-anak di saat pembelajaran, apalagi mengganggu teman-temannya yang sedang semangat-semangatnya dalam belajar, Pak. Sehingga harapan saya adalah bagaimana anak-anak ini kembali lagi semangat untuk mengerjakan, semangat lagi di dalam belajarnya, Pak. Bagus Ibu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu? Khususnya yang anak yang kurang semangat itu. Apakah Ibu sudah mempunyai tujuan? Iya, saya sebenarnya sudah mencoba berbagai macam cara untuk menenangkan siswa di dalam kelas, Pak. Dengan cara salah satunya adalah untuk tidak membuli, juga Hmm. sudah mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang ada di dalam kelas, tapi ternyata sampai saat ini masih belum efektif cara tersebut, Pak. Masih kurang efektif ya? Iya. Mungkin itu Bu. Apakah kesepakatan kelasnya
sudah dimasukkan tentang pembulian itu, Ibu? Iya, Iya, Pak. sudah dimasukkan, Bu? Iya, sudah, Pak. Saya Sudah? sudah memasukkan di dalam kesepakatan kelas tersebut tentang pembulian siswa. Tidak ada pembulian, tidak ada pengejekan. Tetapi ternyata cara ini tidak efektif, Pak. Tidak betul. Terus, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Apakah ada? Iya, saya selama ini masih kesulitan untuk mengendalikan siswa ini, Pak, gitu. Saya sebenarnya butuh strategi bagaimana eh, cara pembulian siswa ini tidak berlangsung sehingga pembelajaran di kelas saya kembali lagi semangat, Pak. Anak-anak ini yang tadinya semangat bisa kembali lagi seperti itu, Pak. Oh, seperti itu, Bu ya. Eh, apakah Ibu sudah apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut agar anak itu bisa bangkit kembali, Bu? Apakah Ibu apa yang Ibu butuhkan? Pastinya saya butuh strategi ya, Pak ya, Iya, mungkin strategi untuk yang tepat, Bu. pemulihan. Apakah Ibu sudah Iya. mempunyai pandangan itu? Nah, saya pikir bagaimana cara saya untuk cara saya memberhentikan pembulian ini efektif Hmm. eh, dengan kesepakatan kelas sudah tidak efektif. Mungkin saya akan mencoba mengadakan edukasi pembulian mengenai pembulian. Mungkin saya bisa melakukan apa itu eh, video melakukan edukasi melalui video, menggunakan poster-poster mungkin ya Pak ya. Hmm. Terus mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah terjadi. Baiklah, begini saja Bu, mari kita bahas strateginya ya. Bagaimana Ibu itu bisa mengendalikan siswa agar mereka yang suka membuli saat pembelajaran itu tidak bisa lagi. Mari kita pikirkan strategi Ibu untuk mengendalikan siswa yang sering membuli itu. Pertama-tama, kita perlu memahami ini, Bu. Kita perlu memahami penyebab siswa membuli tersebut saat pelajaran berlangsung. Apakah apakah karena mereka memiliki masalah dengan siswa tersebut atau teman ini sering membuli karena mereka ingin menarik perhatian saja dari Ibu Agustin. Mungkin anak itu pengen mencari perhatian Ibu Agustin sehingga mereka itu membuli salah satu temannya itu, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Tapi Iya, Ibu. saya pikir pembulian ini dilakukan karena ini aktif, Pak. Dalam hal ini mungkin ada rasa iri, rasa ingin menjatuhkan mungkin, Pak. Yang saya rasakan seperti ini, Pak, oleh anak-anak itu. Hmm, jika demikian, kita perlu memberikan pengertian, Bu, dan perhatian kepada seluruh siswa. Betapa besarnya dampak membuli itu, Bu, kepada jiwa seseorang, Bu. Serta mencoba mengajak siswa yang membuli tersebut dengan menggunakan praktek segitiga restitusi yang kita pelajari kemarin itu, Ibu. Oh, Ya, kita belajar itu iya, iya, segitiga iya. restitusi, Bu ya. Apakah Ibu Iya, sudah iya. menerapkan segitiga restitusi itu? Iya sih, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Saya kok Hmm. sampai terlupakan ide tersebut, Pak ya. Selama ini Ibu saya hanya mengingatkan kesepakatan kelas saja gitu. hmm, Tetapi ide ini saya akan mencobanya, Pak. Mungkin akan lebih berhasil ya, Pak ya. iya Ibu. Selain itu kita juga itu memberikan penguatan positif Ibu kepada siswa yang sering membuli. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif dan mendengarkan Ya, pelajaran bagaimana Ibu Agustin. Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan?
selain dari segitiga restitusi atau kesepakatan kelas yang diselipi oleh stop pembulian itu Bu, mencegah pembulian. Kan sampean sudah sampean beserta didiknya sudah menyisipkan tentang pembulian, pengendalian pembulian terhadap kesepakatan kelas sampean. Iya. Apakah sampean mempunyai gambar yang lain gitu Bu, agar suasana di dalam kelas sampean itu tidak ada rasa pembulian kembali Bu? Untuk Apa strategi Bu ya? ini sebenarnya saya bisa memanfaatkan waktu P5 saya Mhm. eh, untuk penguatan profilnya ini. Di situ mungkin saya bisa sekali-kali dengan menayangkan video tentang edukasi pembulian ya Pak ya. Oh, Bagaimana iya Pak? itu, Menurut Bapak? enak juga Ibu. Enak itu bagus sampean. Itu selain kesepakatan kelas ini kan kesepakatan kelas dibuat bersama bersama peserta didik ya. Nah, Iya, video. Juga poster ini, poster pendidikan stop pembulian itu juga bisa Ibu. iya, Ya, poster poster ya Pak ya. Berupa eh, poster ini penguatannya kan ya Pak ya. banyak di media sosial atau di itu di Canva apa itu kan banyak contoh-contoh Oh, referensinya Ibu ya. oh Sampai iya itu iya bisa iya Pak. download. Soalnya itu posternya itu sangat menarik sekali, Bu. Nanti bisa Ibu pajang di Hmm, tempat-tempat strategis, Ibu. Sehingga anak-anak itu bisa cari gambar yang bagus, yang menarik siswa. Sehingga dengan gambar tersebut, dengan ada adegannya, Bu ya, dikasih ya. gambaran-gambaran tulisan kata-kata, mereka bisa melihat gambarnya dan juga percakapannya ya. Sehingga mungkin dengan cara itu juga bisa apa? eh, mengurangi pembulian yang ada di sekitar sekolah sampean. Nah, Juga bagus juga videonya sampai Bu idenya Bu. Kok bisa nih video pendidikan ya? Apa video edukasi ya? Video edukasi pembulian. edukasi pilihan Pak. Itu Iya. dikemas dalam P5. Ya, mungkin saya nanti sewaktu-waktu mengambil jeda Heeh. di waktu 5 akan saya selipkan masalah tersebut, video tersebut, eh, dan juga selain poster, saya juga ingin anak-anak mungkin setelah melakukan penayangan bisa Mm-mm. ditangkap dampak dari bullying tersebut, anak-anak bisa sambil membuat, Pak ya. Selain ditempel poster, mereka Mm-mm. juga dibuat berupa gambar gitu, menggambar tentang dampak ketika melakukan bullying kepada teman-temannya. Sehingga mereka akan merasa sadar begitu besar kalau kita melakukan bullying ini kepada teman-temannya seperti itu. Iya, semoga anak itu yang berprestasi itu nanti bisa meningkat kembali prestasinya Ibu ya. Baik, Akibat Pak. setelah penerapan video edukasi ini yang siap sampai siap dengan memberikan video ini. Mungkin bisa dikemas seperti ini, Ibu. Idenya sampai Ya. ini mungkin bisa dikemas seperti bioskop mini. Nah, Bagaimana? Ya, iya. bioskop mini itu Saya tidak sangat menarik itu, terpikirkan ya, Bu. Pak ya. Heeh, Iya, betul seperti sekali ide temanya. sampean, Pak. Bagaimana? Sampean punya Iya, angan-angan nggak tentang bioskop ini? Kan sampean sudah mempunyai video edukasi tentang pembulian. Itu dijadikan seperti anak-anak itu bukan hanya menonton video, layaknya menonton di bioskop itu. Bagaimana? iya, Pak Saya ya. tambahkan itu Betul idenya. sekali. Wah, luar biasa saran dari Pak Aye Nah, ini. Saya kok tidak ada kepikiran ke sana ya, Pak ya. Jadi sangat membantu sekali nih saran ah, dari Pak Aye ini. jadi P5 nanti beragam dari kearifan lokal sampai itu. Jadi enak Iya, ya. Pak. Iya, Apakah sampean Pak. nanti bisa melaksanakan itu, Bu? P5 dengan kan itu banyak perangkatnya itu. Apakah sampean itu nanti Iya, bisa? Mudah kan bagi sampean? Sampean kan insya Allah, semangat, Pak. Ibu. Insya Allah saya akan semangat apapun saya Ya. akan lakukan demi memberikan perubahan besar bagi anak didik saya, Pak. Terutama tujuan saya adalah menyemangati lagi siswa-siswa yang selama ini mereka terganggu akibat ancaman, akibat ejekan, akibat pembulian Mm-mm. dari teman-temannya. Mudah-mudahan saran dari Pak Aye cukup
efektif dan cukup bisa membantu saya. Terima kasih ya Pak Aye atas solusi yang Bapak berikan kepada saya. Oh, seperti itu, Bu, ya. Ya, Ya semoga nanti Ibu, setelah nanti pas waktu pelaksanaan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan amin Pak. mendapatkan respon yang sangat luar biasa bagi peserta didiknya. Ini nanti jangan lupa setelah pelaksanaan, saya mohon nanti juga saya dikasih kabar Bu ya terkait perkembangannya. Kan saya juga pengen tahu apakah berhasil atau tidak. Dan juga nanti itu sebagai pelajaran juga bagi saya Ibu. Saya bisa mengadopsi dari apa yang telah terjadi, yang telah sampai alami, sehingga saya bisa menerapkan juga jika ada hal-hal seperti itu terjadi di saya juga Ibu. Semoga tidak terjadi Bu ya. Jika terjadi saya Iya, akan menerapkan seperti itu. iya Bapak. Siap Bapak. Nanti Oke. akan saya eh, sharing kembali dengan Pak Aye tentang bagaimana hasilnya setelah saya Iya. melakukan strategi-strategi yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan cukup efektif dan kita bisa berbagi sharing kembali dengan Pak Aye. Insya Allah saya akan melakukan saran-saran dari Pak Aye. Saya akan mentindaklanjuti, saya akan mencoba, mudah-mudahan strategi ini berhasil. Seperti itu, Pak. Siap Ibu. Baiklah. Saya kira kita sudah selesai untuk hari ini Bu ya. Jamnya saya Iya, ini soalnya ada tamu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu Bu ya. Nanti kita sambung iya, Pak. lain kali. Terima kasih Ibu Ya, sama-sama atas saya terima kasih waktunya. juga Bapak Semoga sudah bermanfaat membantu. ya. Tidak Saya apa-apa Bu ya. menjadi lega sekarang, Pak. Alhamdulillah, Selesai semoga masalah saya. kita semuanya Mas sama-sama belajar untuk pendidikan lebih baik lagi. Baik, Bapak. Terima Terima kasih, Bapak kasih. Aye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.